Morning ILC, selamat pagi. Ada sukacita pagi hari ini. Kami percaya bahwa rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi dan kasih-Nya tak berkesudahan. So, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita sama-sama bersaat teduh. Amin, amin. Mari kita nyanyikan lagu pembuka kita pagi hari ini. Sungguh besar Kau Allahku. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darah-Nya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Tuhan. Oh haleluya. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Sungguh besar Kau Allahku Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh memuji dan menyembah Tuhan meski masih secara online.
Tapi kita percaya bahwa yang penting adalah kita tetap bisa saling bersama-sama, sama-sama bergabung begitu, masih biarpun sama-sama online begitu, nggak ketemu fisik. Tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul meskipun secara online, di dalam nama Tuhan, Tuhan sendiri hadir. Bahkan ketika kita minta apapun juga, ketika Tuhan berkehendak, Tuhan pasti bisa mengabulkan. Yang percaya katakan amin. Amin. My hope is built on nothing less than Jesus' blood, our righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly trust in Jesus' name. Christ alone, cornerstone, we made strong in Savior's love. To the soul, He is Lord, Lord of all. When darkness seemed to hide His face, I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchors hold within the fail. My anchors hold within the fail. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the soul, He is Lord, Lord of all. Christ alone, Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the soul, He is Lord, Lord of all. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kau mengumpulkan kami semua di sini di online service Tuhan, ALC. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kami mau lihat mujizat-Mu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami percaya Tuhan kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan betapa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami mau naikkan puji-pujian kami Tuhan. Kami mau menaikkan suara kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami mau menaikkan nama-Mu Tuhan. Kami mau menaikkan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Christ alone, cornerstone, weak made strong in Savior's love. To the song, He is Lord, Lord of all. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau telah mati buat dosa kami Tuhan. Sehingga kami pagi hari ini kami kembali mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami masih jauh dari Engkau. Ampuni kami Tuhan ketika kami masih melakukan banyak sekali pelanggaran demi pelanggaran. Dan Tuhan ampuni kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau menghampiri tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Dengan penuh keberanian Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa keselamatan, penghapusan dosa adalah bagian kami yang mau bertobat. Kami mau menghadap-Mu Tuhan. Kami bertobat. Ampuni kami Tuhan. Ketika kami masih jauh dari jalan-Mu. Tuntun kami Tuhan ke dalam jalan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Good morning ILC, selamat pagi. Pagi hari ini saya mau bagikan khotbah saya beri judul dengan Back to Essentials. Kembali kepada hal yang esensi. Back to Essentials. Nah, kalau saya ingat dengar kata esensial, langsung di pikiran saya teringat essential oils. Karena kalau di rumah saya pusing sedikit, atau ada luka sedikit, atau gatal-gatal sedikit, langsung istri saya pakai ini nih, essential oils. Nah, banyak tuh jenisnya essential oils. Bener, percaya nggak percaya, mujarab juga. So, essentials, apa sih essentials oil? Apa sih itu esensi? Nah, esensi ternyata berasal dari kata essence, yang artinya adalah intisari, sumber, intisari. Dan esensi ini artinya saripati yang utama. So banyak tuh jenis-jenisnya kan, minyak esensial. Nah, saripatinya, esensi yang utama itulah yang dipakai. So, itu. Nah, yang kedua, esensial itu saya teringat juga ketika semua mula-mula lockdown begitu ya. Semua pada tutup, hanya essential workers atau essential service yang ada begitu ya. So apa itu? Ternyata essential worker service ini adalah hal-hal yang penting ya, hal-hal yang utama, yang dimana itu sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup. Sehingga esensial ini artinya penting. Nah, so back to essentials adalah kembali kepada hal-hal yang utama, kembali kepada hal-hal yang penting, kembali kepada hal-hal yang sifatnya adalah sumber gitu, penting, utama, esensi begitu. Nah, di era pandemik ini, di mana situasi ekonomi sedang sulit dan situasi politik juga lagi panas-panasnya begitu ya, saya mau mengajak ILC, mari kita kembali ke hal-hal yang esensi. Sebagai gereja Tuhan juga, pastinya sebagai murid Kristus, mari kita kembali ke hal-hal yang esensi. Kita udah 4 bulan ini nggak ketemu secara fisik ya. Nah, saya percaya di 4 bulan ini, selama 4 bulan ini, saya percaya gereja Tuhan ini sedang diuji. Gereja Tuhan di seluruh dunia sedang diuji untuk kembali melihat apa yang esensi, apa yang menjadi esensi dalam kehidupan berjemaat. So, Bapak Ibu Saudara ready, excited untuk mendengar lebih jauh mengenai apa yang harus kita perhatikan. Back to essentials. Semangat Bapak Ibu Saudara, katakan amin. Yes, oke. So, apa yang paling esensi di dalam gereja Tuhan? Apa yang paling esensi?
Yang esensi di dalam gereja Tuhan adalah ini, dengar baik-baik. Hubungan atau relationship, inilah yang esensi di dalam gereja Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Matius 22 36 sampai dengan 40. Matius 22 36 sampai dengan 40. Firman Tuhan berkata demikian, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat salib ya, salib itu ada dua kan ya, ada yang kayu yang vertikal, dan ada yang horizontal. Nah, ini melambangkan hubungan kita dengan Tuhan, ya. Dan yang horizontal melambangkan hubungan kita dengan manusia. So, inilah hal yang esensi di dalam gereja Tuhan, hubungan kita sama Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, khususnya sesama jemaat. Inilah yang esensial di dalam gereja. Nah, sekarang kita tahu ya Bapak Ibu Saudara, yang paling penting adalah hubungan kita sama Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. So, mari sepanjang memasuki new normal ini ke depan, mari kita fokuskan kehidupan kita kepada dua hal yang esensi ini. Hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama, khususnya hubungan kita dengan jemaat, sesama jemaat. Dan inilah yang semua hal yang kita kerjakan ke depan sana haruslah berdasar atau fondasinya adalah kedua hal ini. So, mari kita bahas satu demi satu. Kita bahas yang pertama dulu, hubungan dengan Tuhan. Nah, ini saya akan bahas beberapa hal, dan saya percaya mari kita belajar sama-sama. Saya juga belajar juga. Gereja bisa tutup ya Bapak Ibu Saudara, gereja bisa tutup, bangunan bisa tutup, tetapi hubungan kita sama Tuhan gak boleh tutup dong. Iya gak? Harus open 24/7. Nah, kalau kita juga gak bisa berdoa ke gereja begitu ya, tapi yang pasti kita juga bisa berdoa ke kamar-kamar doa kita bisa berdoa di rumah. Bahkan firman Tuhan di Matius 6 ayat 6, firman Tuhan bilang berkata apa? "Tetapi jika kau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu." So, hubungan kita sama Tuhan harus tetap jalan. Karena hubungan ini esensi. Hubungan pribadi kita, tempat boleh di mana saja. Karena inilah yang esensi. Berdoa harus tetap jalan. Baca firman Tuhan. So, ingat Bapak Ibu Saudara, saya pernah bagikan bahwa gereja itu adalah suplemen. Kalau kita pergi ke gereja setiap minggu sekali, seminggu sekali, adalah suplemen. Bapak Ibu Saudara mendengarkan sharing saya via YouTube ini adalah suplemen. Ini bukan hal yang esensial. Karena hal yang esensial ini adalah 24 jam dalam seminggu Bapak Ibu Saudara, 24/7, di mana Bapak Ibu Saudara harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan sendiri. So, esensi, inilah hal yang esensi. Nah, sekarang ini di tengah situasi yang sulit secara ekonomi, secara politik juga sedang panas-panasnya, banyak serba ketidakpastian ke depan sana bagaimana, apalagi ditambah pandemik begitu, kapan selesainya, ini udah mau masuk green, ternyata kasusnya meningkat lagi begitu kan, terpaksa harus ditunda. So, sampai kapan ini? Banyak hal yang tidak menentu, banyak hal yang tidak pasti. Nah, Tuhan mau ingatkan kita kembali kepada hal yang esensi, kembali kepada hal yang esensi, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, ketika kita dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan berikan kita ketenangan. Kalau hubungan kita nih dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita ketenangan. Kalau kita dekat sama Tuhan,
Tuhan akan berikan kita penjagaan. Kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan kita hikmat, dan bahkan Tuhan akan berikan kita penyediaan, dan Tuhan berikan kita berkat. Yang percaya katakan amin. So, kedekatan kita dengan Tuhan ini penting. Ini esensi. Kedekatan kita sama Tuhan ini yang paling penting. Nah, sekarang di dunia ini kan sebentar lagi nih banyak kita mendengar banyak berita-berita yang mana yang benar nih ya, yang hoax yang mana, yang benar yang mana kita nggak bisa bedakan. Kadang semuanya benar, seperti benar begitu. Tapi marilah, kalau kita dekat sama Tuhan, kita jadi tahu nih mana yang hoax, mana yang benar. Karena media semua kita nggak bisa percaya 100%. Harus kita uji dengan apa? Saya percaya yang paling penting adalah Tuhan akan kasih kita hikmat. Dan itu akan terjadi kalau kita dekat sama Tuhan, kita minta. Firman Tuhan bilang apa? Kalau kita kekurangan hikmat, mintalah, maka hikmat akan diberikan kepada kita. So mari kita berdoa, Tuhan berikan hikmat. Di dunia ini sekarang, di era sosial media begitu ya, sekarang banyak orang-orang bisa bikin konten apa aja. Dan gak semua konten yang diciptakan itu bagus Bapak Ibu Saudara. Bahkan gak semuanya benar. So bagaimana kita bisa membedakan mana konten yang bagus, yang bermutu, mana yang benar, atau mana yang menyesatkan? Hikmat Tuhan. Kita harus minta Tuhan untuk benar-benar hikmat. Dan ini bicara soal apa? Kedekatan kita dengan Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita tahu mana nih yang perlu ditonton, mana yang tidak perlu. Atau mana yang perlu dipercayai, atau mana yang tidak. Ini bicara soal kedekatan kita sama Tuhan. Nah, sekarang lagi nih, situasi politik. Lagi hangat-hangatnya kan kita sebagai orang Indonesia yang tinggal di Amerika Serikat. Kita juga harus jangan bersifat apatis dengan keadaan. Kita juga harus tahu keadaan sekitar kita seperti apa. Karena ini kita bukan berada di Indonesia, kita berada di negara asing. Kita di sini pendatang. Sehingga kita harus melihat, mencermati apa yang terjadi. Nah, kalau kita dekat sama Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat. Nih, November, ini lagi hangat-hangatnya pemilihan presiden, pemilihan umum begitu. Merah, biru, mana nih? Bagi saya nggak memilih begitu. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin sudah citizen, mau memilih, nah bingung nih mau milih yang mana nih. Nah, saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara satu hal, bahwa kita harus tahu sebagai anak-anak Tuhan, kita harus yakin, tahu dan benar-benar mengerti bahwa pemerintahan itu Tuhan ciptakan, Tuhan pakai untuk menciptakan keteraturan. Ya, tetapi di satu sisi juga kita ingat bahwa kita tidak bisa mengandalkan pemerintahan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Dan kita harus tahu, pemerintahan apapun itu, siapapun yang nanti yang naik itu Tuhan yang pilih. Bukan kita yang pilih, Tuhan yang pilih. Sehingga kita sebenarnya mau pilih yang mana, Tuhan bakal pakai itu. So, pilihan ada di tangan Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan pilih. Dan Tuhan gak perlu dibela. Kita gak perlu takut sebagai orang Kristen siapa yang naik, siapa yang tidak naik begitu. Gak perlu takut. Karena apa? Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang berkuasa. Yang berkuasa bukan yang duduk di Capitol Hill. Yang berkuasa adalah Tuhan. Sebagian kita gimana? Apakah kita harus lakukan semaksimal kita? Kita melakukan semaksimal kita, betul. Tetapi Tuhanlah yang berdaulat dan Tuhan yang berkuasa. Ini harus kita ingat. Jangan seakan-akan kita mau playing God. Enggak, Tuhan itu jauh lebih dahsyat. Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Tuhan itu jauh lebih memiliki kekuasaan daripada siapa yang duduk di Capitol Hill atau di Gedung Putih. So, ini harus saya mau ingatkan ke kita semua. So, apalagi semakin kita dekat dengan Tuhan, ternyata Bapak Ibu Saudara, kita tahu kebenaran bahwa kita bicara geopolitik ya, kita ini ternyata juga adalah duta besar kerajaan surga. Kita ini adalah duta besar kerajaan surga. We are ambassador of the kingdom of heaven.
Dan sebagai duta kerajaan surga ini adalah bagian dari kita adalah mendoakan bangsa-bangsa. Kita menjadi penghubung antara dunia ini dengan dunia spiritual di mana Kristus adalah Raja. Dan inilah kita. Makanya kita harus dekat sama Tuhan sehingga kita tahu apa yang menjadi tugas-tugas kita sebagai duta-duta besar kerajaan Allah ini. Bilang kiri kanannya, kamu ini duta besar kerajaan surga. Nah, kita perlu hubungan yang kuat sama Tuhan. Hubungan kuat sama Tuhan. Oke. Dan salah satu cara kita memiliki hubungan yang kuat adalah kita mengekspresikan kasih kita, betul. Kalau kita punya istri, punya suami begitu, kita mau mengekspresikan kasih kita mungkin dengan memberikan hadiah begitu. Memberikan waktu yang terbaik kita, quality time kita. Nah, ini dia, begitu juga dengan kita dengan Tuhan. Kita juga harus memberikan yang terbaik, yang esensi, yaitu apa? Ketulusan hati kita. Hidup kita adalah persembahan yang harum, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu bawa apapun yang lain, enggak. Hanya bawa hidup kita yang mau hancur, yang mau dirubahkan. Inilah yang menjadi korban yang berguna, dan Tuhan senang akan pengorbanan kita ini. Kita mau dipakai Tuhan. Tuhan, ini aku, pakailah aku sesuai dengan rencanamu. Semakin sering kita berdoa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, semakin kita akan mengalami hadirat Tuhan lebih lagi. Kita akan mengalami Tuhan itu nyata. Sebenarnya pertolongan Tuhan itu udah ada di sekitar kita. Berkat Tuhan itu udah ada di sekitar kita. Jalan-jalan Tuhan itu udah ada di sekitar kita. Cuman halnya kita fokus pada hal-hal yang gak esensi, sehingga kita miss semuanya itu. Pagi hari ini mari kita fokus pada hubungan kita sama Tuhan yang adalah yang esensi ini. Maka kita akan melihat bahwa berkat Tuhan sudah tersedia banyak di depan kita. Pertolongan Tuhan sudah ada. Dan janji-janji Tuhan itu ya dan amin buat kehidupan kita. Itu ada bagian kita yang sudah tersedia. Bagian kita adalah apa? Mari dekat sama Tuhan. Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Yang percaya katakan amin. Nah, mari masih berhubungan dengan hubungan kita dengan Tuhan. Sama halnya dengan hubungan antara manusia. Kita semua punya selera, betul ya? Kita punya selera yang berbeda-beda. Tak bisa satu orang dibilang seleranya paling enak dan selera orang lain jelek. Nggak fair dong. Kita semua kan punya latar belakang, background, dan banyak hal-hal yang berbeda begitu. Sehingga kita juga punya selera. Selera macam-macam, dari selera berpakaian, selera makan gitu, masakan, selera apapun, semua punya selera. Nah, ternyata hubungan selera dengan hubungan kita sama Tuhan? Ternyata cara kita mendekati Tuhan secara efektif juga berbeda-beda. Sama halnya misalnya ibarat masakan ya. Ada yang kalau kita mau makan enak gini ya, ada yang seneng pakai sambal, pedesnya pedes banget. Sama ada yang sama sekali nggak bisa makan sambal. Dua-duanya sama-sama pengen makan enak. Berbeda selera. Ada yang seneng manis, ada yang seneng asin, ada yang seneng makanan-makanan tertentu begitu. Selera. Ini bicara soal selera. Nah ini sama halnya dengan hubungan kita sama Tuhan. Kita harus benar-benar juga mencari cara kita masing-masing di dalam hubungan kita pribadi bersama Tuhan. Itu selera bukan seenaknya kita, enggak. Tetapi tiap orang memiliki pendekatan yang unik di mana dia bisa mengalami Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan secara unik. Enggak bisa disamakan. Tiap orang punya pendekatan yang berbeda-beda begitu. Pendekatan saya dengan pendekatan Bapak Ibu Saudara mungkin berbeda. That's okay. Tapi intinya adalah kita bisa sama-sama bertemu dengan Tuhan dan mengalami hadirat Tuhan
yang luar biasa. So, sebenarnya hadirat Tuhan itu sudah ada, cuman awareness-nya kita aja. Karena kita fokus bukan hal yang esensi, makanya kita miss hadirat Tuhan. Sebenarnya hadirat Tuhan gak pernah kemana-mana. Tuhan selalu ada di sekitar kita. Selalu ada hidup di dalam hati kita. Cuman karena kita fokus bukan pada hal-hal yang esensi, kita merasa, oh Tuhan kok tidak ada begitu. So, marilah kita ingat hal ini. So, saya pribadi, kalau saya benar-benar merasa intim dengan Tuhan, adalah bukan saya duduk berdoa berlutut di lipat tangan begitu. Enggak. Saya mengalami masa-masa di mana saya merasa saya intim dengan Tuhan adalah pagi hari atau malam hari ketika saya bikin kopi begitu. Apalagi pagi hari paling pas, pagi hari atau sore hari ya begitu. Saya bikin kopinya saya saset sendiri, bukan kopi saset ya, tapi saya masukin. Jadi ada suatu ritual-ritual yang saya bikin sendiri, dan di situ saya cium kopinya dan saya pergi ke belakang begitu, ke backyard, saya duduk, saya tarik nafas, saya lihat sekitar saya minum kopinya, kadang saya dengerin lagu-lagu rohani, dan saya mengalami Tuhan yang luar biasa. Dan atau misalnya sekarang ketika saya lari pagi, sudah lama banget nggak lari ya, makanya sedikit cabi begitu ya. Cuma nanti ke depan saya akan mulai lagi. Tapi ketika saya dulu masih sering rajin lari gitu tiap hari, saya mengalami Tuhan ketika saya lari pagi atau nge-gym begitu. Saya dengerin podcast, saya dengerin lagu-lagu rohani. Tapi cara saya dan cara Bapak Ibu Saudara mungkin berbeda. Nah, inilah yang saya ingin saya encourage Bapak Ibu Saudara, mari cari cara apapun itu untuk bisa membuat Bapak Ibu Saudara semakin dekat dengan Tuhan. Cara Bapak Ibu Saudara mungkin unik, tapi pastikan Bapak Ibu Saudara cari itu. Karena apa? Hal ini, hubungan ini Bapak Ibu Saudara dengan Tuhan adalah esensi. Seleranya silakan Bapak Ibu Saudara yang cari sendiri. Formulanya seperti apa. Kalau saya kadang saya mengalami, bisa dengar Tuhan kayaknya lagi berbicara sama saya ketika saya nonton film. Ya, ketika saya nonton film, ketika saya hobi saya nonton stand up komedi begitu, dan juga film-film yang bagus begitu. Kadang-kadang kayaknya Tuhan bicara lewat film begitu. Tapi kan itu hanya saya. Bapak Ibu Saudara mungkin punya cara-cara yang lain. Kalau bagi saya, ya saya perlu tuh Netflix, HBO Max, Disney Plus, Hulu, apapun, Prime Video, you name it, saya punya semua. Karena apa? Saya merasa Tuhan bicara banyak melalui film. Dan saya nggak suka terlalu banyak nonton yang berbau-bau politik begitu ya, yang kejadian nyata gitu di TV, berita politik saya nggak terlalu banyak dengar. Saya malah dengar yang film begitu, yang buatan orang begitu. Karena apa? Saya tahu kalau politisi itu biasanya begitu ya, menggunakan fakta sehingga hasilnya bisa termanipulasi begitu. Katanya demikian. Bisa benar, bisa juga enggak, tergantung politisi yang mana. Tapi pada umumnya demikian begitu. Tapi kalau artis, makanya saya senang seni gitu. Saya senang art. Dia memanipulasi atau menciptakan suatu hal untuk menyiratkan fakta begitu, sehingga menggunakan manipulasi untuk menceritakan fakta. Kebalikan ya, kalau politisi menyuguhkan fakta padahal belum tentu seperti itu begitu ya. Tapi kalau seni, makanya saya suka seni seperti itu. Bukan fakta, tapi menyiratkan fakta. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya Bapak Ibu Saudara nih pengen tahu nih, kalau kan saya suka film ya. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara senang film juga, bolehlah tanya-tanya sama saya. Nah, kalau pengen lihat nih film mana yang benar-benar memperlihatkan realita dunia saat ini, ada satu film di HBO, judulnya Games of Thrones. Bapak Saudara boleh ketawa, tapi bener, itulah potret kehidupan dunia ini seperti itu.
exactly seperti itu. Mungkin nggak sama naga-naganya gitu, enggak. Tapi semua plotnya dunia ini seperti itu. Makanya kita hidup di dunia yang kacau sebenarnya. Ya, karena tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, makanya kita perlu dekat sama Tuhan. Sehingga di tengah kekacauan ini, kita punya pegangan hidup yang kokoh. Yaitu siapa? Hubungan kita sama Tuhan. Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Oke, yang pertama itu. Yang kedua yang juga penting adalah hubungan kita dengan sesama. Ini adalah esensi. Hubungan kita dengan sesama ini juga esensi. Tadi saya cerita sedikit mengenai makanan begitu ya. Ya, sekarang saya mau Bapak Ibu Saudara membayangkan makanan favorit Bapak Ibu Saudara. Ya, makanan favorit yang bahkan mungkin di Amerika ini nggak ada, cuma ada di Indonesia mungkin. Coba bayangkan, makanan favorit, makanan yang enak banget begitu. Ya. Nah, bayangkan. Sekarang Bapak Ibu Saudara bayangkan, Bapak Ibu Saudara makan makanan itu tapi di kuburan. Coba. Gimana? Rasanya masih enak? Pastinya enggak ya Bapak Ibu Saudara. Makan makanan seenak apapun, tapi kalau makan makanan itu di kuburan, pastinya nggak enak ya. Atau nggak tahu. Kalau bagi saya sih nggak enak. Ya ngapain? Nggak enak lah. Situasinya pasti nggak enak. Nah, maksudnya apa sih saya bicara seperti itu? Bicara soal adalah bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Hubungan kita dengan bahkan sama jemaat. Kalau hubungan kita sama Tuhan, kita sudah oke gitu ya. Tapi kalau kita berada di suatu situasi di mana kita belum memiliki kedekatan dengan saudara seiman kita, pastinya tidak enak. So, inilah yang harus kita perhatikan. Karena hubungan kita dengan sesama kita adalah esensi. Kita buka di Matius 5, 23 sama 24. Sebab jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. So, ini adalah penting. Ya, hubungan. Sekali lagi, hubungan. Ini esensi. Yang esensi adalah hubungan kita dengan sesama kita. So, mari kita fokus bagaimana kita mempererat persaudaraan kita ke depan. Bagaimana nih, cara-cara apa yang kita harus lakukan supaya kita malah mempererat persaudaraan kita. Karena hal-hal ini yang esensi. Saya bukan bilang hal-hal yang lain gak penting, tapi yang esensi dulu yang harus dilakukan, baru hal-hal yang lain. So, esensi ini penting. Esensi ini yang penting. Tak kenal maka tak sayang. Gimana kita bisa kenal satu sama lain? Nah, ini dia yang paling penting. Karena hubungan kita ini penting, esensi. Salah satu bapak rohani saya, mentor saya, Pastor Nala Widya, pernah datang ya ke ILC waktu itu share. Sekarang gereja yang beliau pimpin bersama rekan-rekan termasuk gereja yang sehat dan bertumbuh. Tapi semua itu nggak terjadi instan begitu aja. Enggak, diperlukan waktu, tenaga, doa, dan dana juga. Diperlukan banyak sekali hal. Nah, gereja tersebut bukan langsung menjadi besar begitu, enggak. Tapi dimulai hanya dari 13 orang. Dan 13 orang ini benar-benar mau berkomitmen, dan akhirnya tahun demi tahun, lebih dari 20 tahun, mereka hidup bersama. Dan akhirnya gereja ini menjadi salah satu gereja terbesar di kota Bandung. Dan banyak gereja-gereja lain justru belajar kepada gereja ini. Dan saya lihat, apa yang bisa kita belajar di sini?
adalah saya percaya. Mungkin konteksnya berbeda, tetapi Roh Kudusnya sama kan Bapak Ibu Saudara. Kalau di Bandung bisa seperti itu, kenapa di Philadelphia nggak bisa? Karena apa? Roh Kudusnya kan sama. Apa yang harus dikerjakan? Nah, saya lihat Bapak Ibu Saudara, ternyata kenapa bisa gitu ya, dari 13 orang sampai jadi salah satu gereja terbesar di kota Bandung begitu. Ternyata satu hal, ada orang-orang yang mau setia diproses bersama-sama. Dari sejak awal berdiri sampai sekarang, orang-orangnya tetap sama, mau diproses sama-sama. Sama halnya dengan Kanala juga sebagai gembala, dia juga diproses. Nah, marilah ILC, jangan kecil hati, kita mungkin jumlah gak banyak, kalau kita berbandingkan sama gereja-gereja lain yang udah puluhan tahun, jangan jadi minder, tapi marilah kita semangat dengan apa yang ada, kita sama-sama perhatikan hal-hal yang esensi, dan saya percaya kalau kita setia mau diproses sama-sama, saya percaya dalam waktu 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita bisa melihat hasilnya. Sekali lagi, kembali kepada hal yang esensi, apa hubungan? Hubungan kita sama-sama jemaat harus dalam. Dan firman Tuhan bilang besi menajamkan besi, sesama menajamkan sesama. Besi menajamkan besi, sama menajamkan sesama. Nah, kalau kita lihat di film-film orang kena racun begitu ya, kena racun ular gitu. Gimana cara nyembuhinnya? Racunnya harus disedot ya, harus dikeluarin gitu ya. Nah, racun kan bukan cuma pahit ya, tapi juga bahaya. Nah, anggap aja seperti ini. Kalau kita mengalami hal yang tidak mengenakan dari sesama kita, ya, sama saudara seiman, anggap aja bahwa orang tersebut sedang mengeluarkan racun. Dan kita sedang membantu mengeluarkan racun. Sampai akhirnya racunnya keluar dan orangnya sembuh. Ya. Nah, bagaimana nih kalau misalnya Pak Pen, saya nggak kuat nih, nggak sabar. Saya nggak kuat, nggak sabar. Saya juga kadang-kadang emosi. Mau apa yang terjadi? Ternyata kita sendiri juga punya racun. Nah, gimana? Kita punya racun, dia punya racun. Kita sama-sama punya racun. Bagaimana caranya dong? Nah, caranya adalah tetap bersama-sama, tetap berkomunikasi, tetap mencari kasih, mengutamakan komunikasi, dan akhirnya ketika semuanya racun-racunnya keluar dalam kehidupan kita bersama-sama nih, dalam berjemaat nih, kan esensi ya hubungan ya, terus menerus diolah, terus menerus dipertajam. Suatu saat saya percaya racunnya keluar semua tuh, dan kita menjadi orang yang lebih baik. Kita nggak percaya, kita buka firman Tuhan yuk. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Gimana kita saling mengaku dosa? Mau gak mau adalah kita kenal dulu lebih dalam, betul ya? Kita kenal lebih dalam, baru kita bisa mengaku dosa. Nih, seperti ini deh contoh suami istri ya, bagi yang sudah menikah pasti tahu hal-hal seperti ini. Tahu ya, kalau misalnya kok awal-awal menikah kayaknya baik-baik aja, kok lama-lama menikah kok keluar mulai borok-boroknya begitu ya. Seperti itu. Saya percaya kita semua mengalami hal demikian. Kadang-kadang ada yang bilang, kayak menikah tuh kayak beli kucing dalam karung, kita nggak pernah tahu. Atau mungkin kadang-kadang kita tahu ternyata ada hal-hal yang ternyata sudah menikah selama ini baru tahu begitu. Kenapa? Ditutup-tutupi. Nah, makanya tidak perlu ditutup-tutupi, buka saja. Nah, kalau dalam suami istri dalam pernikahan pasti kan ada konflik ya. Lama-lama terus konflik, lama-lama bukan jadi bebal. Enggak, tapi kalau kita terus mau terus-menerus saling mengaku dosa kita, akhirnya kita tahu, oh ternyata
Saya juga salah, saya punya masa lalu. Oh, ternyata dia juga salah, dia juga punya masa lalu. Keluar semua kan? Dan akhirnya apa? Oh iya, maaf, sorry, saya salah, saya punya masa lalu. Pasangan kita juga bilang, sorry, saya salah, saya juga punya masa lalu. Yuk kita saling mendoakan. Firman Tuhan bilang apa? Sembuh. Nah, sama hal dengan kehidupan jemaat. Gak apa-apa konflik, ribut-ribut konflik. Dan akhirnya apa? Kalau hubungan semakin lama semakin dalam, semakin lama semakin dalam. Iya, sorry ya, saya punya masa lalu juga. Sama, sorry ya, saya juga punya masa lalu. Saling mendoakan, sembuh. Nah, ini dia. Hal ini hanya bisa kita lakukan kalau kita fokus pada hal yang namanya esensi, hubungan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Nah, apa yang esensi? Hubungan itu esensi. So mari ILC, ketika kita memasuki the new normal, mari kita fokus kepada hubungan. Bukan mempergunakan hubungan untuk mencapai sesuatu hal, tapi kita menggunakan segala hal untuk menciptakan atau memperbaiki hubungan. So jangan menggunakan hubungan untuk mencapai sesuatu, tapi gunakanlah sesuatu untuk mencapai hubungan, begitu. Jangan memanfaatkan hubungan untuk mencapai sesuatu, tapi marilah kita pergunakanlah segala sesuatu yang ada untuk mendapatkan hubungan. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara, hubungan. Nah, saya percaya kalau kedua hal esensi ini kita terapkan, kita fokuskan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Kita akan menjadi gereja yang lebih baik. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan bekerja. So, dapat sesuatu pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Semangat. So, marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biarlah kami semua sebagai jemaat-Mu di tempat ini, kami mau terus diproses Tuhan, menjadi semakin hari semakin menyerupai Engkau. Dan biarlah ampuni kesalahan kami jika masih ada hal-hal yang masih kurang berkenan kepadamu dan juga kepada rekan-rekan kami, saudara-saudara seiman kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memperkuat hubungan kami, gereja kami Tuhan. Sehingga gereja kami bisa menjadi gereja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, kami mau menjadi gereja yang sehat. Dan biarlah kami selalu mengingat bahwa hal-hal yang penting akan selalu kami kerjakan. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan dengan segala hal yang kami miliki. Dan kami excited buat hari depan yang penuh dengan pengharapan. Kami percaya Tuhan, Tuhan mau bawa kami terus melihat keajaiban demi keajaiban bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan di dalam nama Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Sebab Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala masa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kami. Tuhan akan bawa kami Tuhan bergerak dari atas, terus menerus naik, dan menjadi kepala dan bukan ekor. Bergerak dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami umur panjang. Tuhan berikan kami berkat-Mu Tuhan yang tiada batas, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang lain. Kami siap Tuhan untuk dipakai Tuhan. Kami siap Tuhan untuk menjadi mujizat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Utus kami sebagai duta-duta besar-Mu Tuhan. Kemanapun Tuhan mau pakai kami. Kemanapun Tuhan mau utus kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.